Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat semuanya, bagaimana kabar kalian? Semoga kalian sehat selalu dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah hampir 10 bulan ini kita masih dilanda wabah pandemi COVID-19, di mana sekolah-sekolah mengharuskan siswanya untuk belajar jarak jauh, belajar di rumah saja via daring atau online. Untuk itu, kewajiban kita sebagai pelajar harus tetap terlaksana. Kita harus tetap semangat dalam belajar, mencapai cita-cita dan juga masa depan yang cerah insya Allah. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang salah satu pelajaran fikih dengan materi sholat jamaah. Alangkah baiknya untuk memulai materi kali ini kita bersama membaca doa belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Yang artinya aku ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Tuhanku, Islam sebagai agamaku, dan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai Nabi dan Rasulku. Ya Allah, tambahkanlah ilmu dan berikanlah aku pengertian yang baik. Semoga dengan membaca doa belajar bersama-sama kita dipermudah pemahamannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, mari kita simak video ini untuk penjelasan yang lebih lanjut. Salat merupakan hal yang paling krusial bagi setiap muslim. Seperti yang kita ketahui bahwa salat terdapat pada rukun Islam yang kedua dan juga sebagai tiang agama. Maka dari itu, sebagai umat muslim, kita harus menunaikan ibadah wajib ini sebagai wujud ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Islam merupakan agama yang mudah. Islam diturunkan ke bumi sebagai rahmatan lil alamin, yaitu sebagai rahmat bagi semesta alam. Maka dari itu Allah Subhanahu wa Ta'ala meringankan umat muslim untuk menunaikan ibadah wajibnya. Sebelumnya saya mau tanya nih sama kalian, ada nggak sih kalian sedang dalam perjalanan kemudian harus memakan waktu yang cukup lama, bahkan sampai harus melewatkan waktu sholat, padahal kalian belum sampai tujuan, dan dalam perjalanan ini tidak memungkinkan kita untuk berhenti di musala dan mengerjakan sholat? Maka sholat jamaah adalah jawabannya. Nah, sholat jamaah adalah mengumpulkan dua waktu sholat dan dikerjakan dalam satu waktu sholat. Bisa itu di awal sholat maupun di sholat yang kedua. Diperbolehkannya sholat jamaah merujuk pada satu hadis yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idartahala qabla an tazigha asy-syamsu akharat duhra ila waqtil asri summa nazala fajama'a bainahuma fa in zagat asy-syamsu qabla ayyartahila shalla ad-duhra summa raqiba. Yang artinya bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila berangkat sebelum tergelincirnya matahari, beliau mengakhirkan duhur ke waktu asar. Pada waktu asar, beliau berhenti lalu menjamak antara keduanya. Apabila beliau berangkat sesudah tergelincirnya matahari, beliau mengerjakan dahulu sholat duhur, sesudah itu barulah berangkat. Hadis riwayat Bukhari dan juga Muslim. Sholat jamaah juga dijelaskan pada Quran surat An-Nisa ayat 101 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza darabatum fil ardi falaysa 'alaikum junahun an taqsuru minas shalah in khiftum ay yaftinakumul ladzina kafaru innal kafirina kanu lakum aduwwam mubina. Yang artinya, dan apabila kamu berpergian di bumi, maka tidaklah berdosa kamu mengqashar salat jika kamu takut diserang orang kafir. Sesungguhnya orang kafir itu adalah musuh yang nyata bagimu. Shadaqallahul adzim. Adapun salat-salat yang diperbolehkan untuk dijamak, yaitu ada salat duhur, ada salat asar, ada salat maghrib, dan juga ada salat isya. Nah, hukum dari salat jamaah yaitu mubah, jaiz atau boleh,
Artinya boleh dilakukan dan juga boleh tidak dilakukan. Semuanya kembali kepada keadaan masing-masing. Ketika sedang dalam perjalanan, kemudian sekiranya masih bisa nih untuk berhenti di musola dan mengerjakan sholat secara tepat waktu, maka sebaiknya tetap dilaksanakan pada waktu itu. Dan apabila kalian sedang bepergian dalam waktu yang lama dan harus melewatkan waktu sholat, maka boleh dijamak di awal maupun di akhir. Kemudian ada pengecualian sholat jamak yang tidak boleh dilakukan, yaitu menjamak sholat duhur dan sholat asar ketika sedang berada di Arafah, dan juga tidak boleh menjamak sholat maghrib dan juga sholat isya ketika sedang berada di Musdalifah. Pelaksanaan sholat jamak dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama sholat jamak takdim dan yang kedua ada sholat jamak takhir. Sholat jamak takdim yaitu mengumpulkan dua sholat yang dikerjakan pada waktu sholat yang pertama. Misalnya kalian mau mengerjakan sholat duhur, mau menjamak sholat duhur dan sholat asar, tapi dikerjakannya di awal waktu, yaitu di sholat duhur. Dan juga apabila menjamak sholat maghrib dan sholat isya, maka dikerjakan di sholat waktu sholat maghrib. Itu yang disebut dengan sholat jamak takdim, yaitu dimajukan atau di awal waktu. Berbeda dengan sholat jamak takhir, yaitu mengumpulkan dua sholat dan dikerjakan pada waktu sholat yang kedua atau sholat yang terakhir. Artinya ketika kalian ingin menjamak sholat duhur dan sholat asar, maka dikerjakan pada waktu sholat asar. Dan apabila ingin menjamak sholat maghrib dan juga sholat isya, maka dikerjakan di akhir waktu, yaitu di sholat isya. Seperti itu. Jadi kapan sih kita boleh sholat jamak? Terus kapan kita nggak boleh sholat jamak? Kalau kita ketiduran, boleh dong sholat jamak. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan kapan diperbolehkannya sholat jamak. Yang pertama, ketika kalian sedang dalam perjalanan atau musafir dan jauh perjalanannya itu tidak boleh hanya mungkin sekitar 60 kilo atau hanya berjarak 20 menit, no. Tapi perjalanannya harus ditempuh sekitar sedikitnya 81 km. Kemudian perjalanan yang ditempuh tidak ditujukan untuk maksiat. Lalu ketika mengerjakan sholat jamak tidak boleh makmum atau mengikuti pada orang yang sholatnya penuh, seperti itu. Yang kedua, boleh dikerjakan apabila kalian sedang sakit parah, sekiranya mungkin tidak bisa melakukan sholat dengan tepat waktu, terhalang mungkin operasi, naudzubillah min dzalik, seperti itu. Kemudian yang ketiga, kalian sedang dalam keadaan yang darurat, misalnya seperti ada hujan lebat, kemudian ada badai, sehingga kita tidak bisa melakukan sholat berjamaah atau pergi ke masjid, maka itu boleh dijamak. Syarat-syarat sholat jamak. Adapun syarat-syarat yang harus diperhatikan sebelum menjalankan sholat jamak. Yang pertama, untuk sholat jamak takdim, yaitu harus dilakukan dengan tertib. Jadi ketika mau menjamak sholat duhur dan asar, maka harus dilakukan sholat duhur terlebih dahulu, baru kemudian sholat asar. Begitu juga ketika menjamak sholat maghrib dan juga isya, maka harus dilakukan sholat yang pertama dahulu, maghrib dahulu, kemudian mengerjakan sholat yang kedua, yaitu isya. Syarat yang kedua yaitu melakukan niat di awal sholat. Dan syarat yang terakhir dilakukan secara tertib dan berturut-turut. Artinya tidak boleh disela-sela oleh perbuatan apapun, seperti sholat sunnah ataupun mengaji. Kemudian sholat jamak takhir, adapun syarat-syaratnya yaitu yang pertama yaitu melakukan niat di waktu yang pertama. Kemudian sholat jamak takhir boleh dilakukan secara tidak berturut-turut atau tertib.
Jadi misalnya kalian menjamak sholat duhur dan sholat asar dilakukan di waktu asar, boleh melakukan sholat asar terlebih dahulu, kemudian sholat duhur. Ketika menjamak sholat maghrib dan juga sholat isya di waktu isya, boleh melakukan sholat isya dahulu, kemudian sholat maghrib. Dan syarat yang terakhir yaitu kalian masih dalam sedang perjalanan atau masih dalam bepergian sampai di waktu yang kedua atau waktu sholat asar dan juga sholat isya. Nah, sekarang mari kita sama-sama menghafalkan niat sholat jamak. Yang pertama ada sholat jamak takdim. Niatnya usolli fardhu duhri arba'a raka'atin majmu'an ma'al asri jamak takdimi ada alillahi ta'ala, yang artinya saya berniat sholat duhur 4 rakaat dijamak dengan sholat asar dengan jamak takdim menghadap kiblat karena Allah Ta'ala. Oke, coba kita menghafalkan dengan cara membacanya berulang 3 kali. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Usolli fardhu duhri arba'a raka'atin majmu'al ma'al asri jamak takdimi ada alillahi ta'ala. Usolli fardhu duhri arba'a raka'atin majmu'an ma'al asri jamak takdimi ada alillahi ta'ala. Usolli fardhu duhri arba'a raka'atin majmu'an ma'al asri jamak takdimi ada alillahi ta'ala. Oke, sekarang beralih ke niat sholat jamak takhir. Niatnya usolli fardhu duhri arba'a raka'atin majmu'an ma'al asri jamak takhiri ada alillahi ta'ala, yang artinya saya berniat sholat duhur 4 rakaat dijamak dengan sholat asar dengan jamak takhir menghadap kiblat karena Allah Ta'ala. Mari kita menghafalkan dengan mengulang bacaannya selama 3 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Usolli fardhu duhri arba'a raka'atin majmu'an ma'al asri jamak takhiri ada alillahi ta'ala. Usolli fardhu duhri arba'a raka'atin majmu'an ma'al asri jamak takhiri ada alillahi ta'ala. Usolli fardhu duhri arba'a raka'atin majmu'an ma'al asri jamak takhiri ada alillahi ta'ala. Oke, harapannya kalau kita bisa mengulang kembali niat ini bisa hafal di luar kepala dan kita bisa melakukannya ketika kita sedang melakukan sholat jamak. Untuk niat sholat jamak maghrib dan juga isya, kalian bisa mengganti niat sholat duhur dan asar tadi diganti dengan maghrib dan juga isya, karena niatnya sama, hanya diganti lafaz duhur menjadi lafaz maghrib, lafaz asyar menjadi lafaz isya. Pengerjaan sholat jamak sama seperti sholat-sholat yang lain, seperti sholat wajib yang lain, yang membedakan hanya niatnya. Dan juga dalam pengerjaannya harus berturut-turut dan tidak boleh disela-sela. Tidak boleh disela-sela seperti sholat sunnah, mengaji, atau pekerjaan-pekerjaan yang lain. Jadi semisal sudah melakukan sholat duhur, maka dengan segera melakukan sholat asyar dengan memperbarui takbiratul ihramnya. Begitupun juga dengan menjamak sholat maghrib dan juga sholat isya. Nah, kita sudah sampai di penghujung materi. Karena materinya tadi sudah kita bahas terkait pengertian sholat jamak, syarat-syarat sholat jamak, macam-macam sholat jamak, dan lain-lain. Dan di sini saya akan memberikan beberapa pertanyaan guna menguatkan seberapa paham sih kalian tentang sholat jamak ini. Maka setelah ini akan ada beberapa pertanyaan yang harus kalian jawab. Langsung saja ke pertanyaan yang pertama. Pertanyaan pertama, mengumpulkan 2 sholat dalam satu waktu disebut A. Sholat sunnah, B. Sholat id, C. Sholat jamak. Apakah jawaban kalian? Ya, jawabannya adalah C. Sholat jamak.
yang kedua. Di bawah ini, manakah sholat yang tidak boleh dijamak? A. Isya, B. Maghrib, C. Subuh. Ya, betul sekali. Jawabannya adalah C. Subuh. Lanjut ke pertanyaan yang ketiga. Apa yang dimaksud dengan sholat jamaah takhir? A. Sholat yang dikerjakan di waktu sholat pertama. B. Sholat yang dikerjakan di waktu sholat kedua. C. Sholat yang dikerjakan pada tengah malam. Jawabannya benar. B. Sholat yang dikerjakan di waktu sholat kedua. Lanjut pada pertanyaan keempat. Apa hal-hal yang membolehkan kita untuk menjamak sholat? A. Ketika sedang malas. B. Ketika sedang dalam perjalanan atau musafir. C. Ya, benar sekali. Jawabannya adalah B. Musafir atau sedang dalam perjalanan. Pertanyaan yang terakhir atau pertanyaan yang kelima. Apakah hukum sholat jamaah? A. Wajib, B. Mubah, C. Sunnah. Jawabannya adalah B. Mubah. Nah, setelah pembahasan yang panjang, saya akan mereview kembali materi yang sudah dibahas, yaitu sholat jamaah adalah mengumpulkan dua sholat dalam satu waktu. Nah, hukum sholat jamaah sendiri adalah mubah atau boleh dengan syarat sedang dalam keadaan darurat atau sedang dalam perjalanan dan juga dalam keadaan sakit. Dua sholat yang dilakukan di awal waktu disebut dengan jamak takdim. Dua sholat yang dikerjakan di akhir waktu disebut dengan sholat jamak takhir. Baiklah, setelah review materi akan ada penayangan video, di mana ini akan menjadi tugas kalian, yaitu berilah tanggapan tentang video yang ditayangkan pada video ini. Kemudian kalian bisa melihat apakah ada yang salah atau apa yang dapat kalian ambil dari video tersebut. Ayo dong, kalahkan. Ayo. Dodo terus. Siapa yang berani sama jagoanku? Oh, lihat kan? Hebat. Dodo, kita sudahan dulu yuk. Kita kan belum sholat asar. Syamil, lagi tanggung nih. Sholat kan bisa nanti. Ya sudah, aku duluan ya, Dok. Iya. Ayo, siapa lagi yang berani bertanding denganku? Wah, kayaknya bakal seru nih. Iya, ini baru seimbang. Ya, ayo terus. Awas. Ayo, jangan kalah. Ayo, kalah lagi. Kamu kok kelihatannya ketakutan sekali? Aku dikejar-kejar orang gila, Syamil. Ada-ada saja kamu, Dok. Oh iya, kamu mau ke musola ya? Benar, Do. Kami ini mau mengerjakan sholat maghrib. Kita bareng ya, kebetulan sekali. Dodo juga belum mengerjakan sholat asar.
Hah? Sekarang kan mau masuk waktu sholat maghrib. Memangnya kenapa? Tidak boleh ya? Begini do, sholat wajib yaitu subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Masing-masing ada waktunya. Tapi tadi Dodo sibuk, Paman. Kalau begitu Dodo gabung saja deh dengan sholat maghrib. Dodo main layangan dibilangnya sih. Alhamdulillah kita sudah berada di akhir video. Terima kasih untuk yang sudah menonton. Semoga ada manfaat yang bisa diambil dari video ini. Saya mengucapkan mohon maaf sebesar-besarnya apabila terdapat salah kata. Tentu banyak sekali kekurangan pada video ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on the video.